ini adalah la yaluhu illa minal batin, dia tidak akan terpancar, dia tidak akan muncul, dia tidak akan pernah digapai illa minal batini, kecuali dari batin, bi mukasyafati nuril haqqi, dengan tersingkapnya cahaya kebenaran. Itu alasan mereka. Jadi pintar sekali mereka dalam berdalil ya. Tidak masalah sebenarnya ya, tidak masalah sebenarnya kalau yang mengatakan itu adalah ulama-ulama sekelas Abu Yazid Al-Bustami, Al-Imam Al-Hallaj, Ma'ruful Karhi, Sirri Saqati, terus Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tidak masalah kalau ulama-ulama yang seperti itu. Tetapi ini yang dimaksud adalah al-ghbiya, kata Imam Al-Ghazali, orang awam. Wa qala Isa alaihissalam, ya, dan berkata Nabiullah Isa alaihissalam, la tada'ul hikmata inda ghairi ahliha, jangan kalian letakkan kalam hikmah itu inda ghairi ahliha, pada yang selain ahlinya. Fatazlamuha, maka kalian akan menzaliminya, kalian menzalimi hikmah itu, kajian-kajian hikmah itu. Wala tamna'uha ahlaha, dan jangan kalian mencegah kata-kata hikmah itu, kalam hikmah itu, ahlaha, kepada ahlinya. Kalian tidak mau sampaikan kepada ahlinya. Fatazlimuhum, maka kalian itu menzalimi mereka. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga rekan santri yang saya banggakan, kembali kita melanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita sekarang sudah sampai pada halaman 134 ya. Sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah dulu kepada sahibu hadzal kitab ala hadhihi niyya bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik ahbabana fillah, langsung saja ila anqalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wa amma syathu, ya, adapun syatah itu ya, jadi ahbabana fillah ya, kita sebelumnya membahas tentang istilah tadhkirah, yang mana pada zaman Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala itu identik dengan 4 sesuatu, dan ada 2 yang sudah kita bahas ya. Yang pertama itu tentang qasas atau kisah-kisah, majelis cerita-cerita. Kemudian yang kedua adalah majelis syair. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang syairnya yang barusan. Nah, sekarang kita sudah sampai pada bagian yang ketiga atau istilah yang ketiga, yaitu asyatah. Langsung saja ila anqalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wa amma syathu, ya, adapun syatah itu ya, asyathu itu ahbabana billah ya, secara dasar sebenarnya adalah suatu kajian ya, atau suatu ungkapan seseorang ya, yang menggambarkan situasi hatinya atau keadaan hatinya, yang mana pada saat itu hatinya sedang mengalami satu proses larut tenggelam dalam kerinduan, dalam keasyikan kepada Tuhannya. Jadi ketika hati itu tenggelam dan larut dalam kerinduan, dalam keasyikan terhadap Rabbnya, maka dia akan berekspresi. Nah, ekspresi inilah kemudian yang diterjemahkan oleh kata-kata,
oleh lisan seseorang yang mengalami itu, yang mana perkataan yang keluar kemudian itu merupakan perkataan-perkataan yang mustaghrab, perkataan-perkataan yang aneh, perkataan-perkataan yang jarang didengar, ya, perkataan-perkataan yang tidak semua orang mampu untuk memahaminya, untuk memikulnya, untuk ya menjangkaunya, menalarnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan asyatah, ya. Nah, fana'ni bihi simfaini minal kalami ahdasahu ba'dul mutasawwifah, ya. Yang kami maksudkan dengannya, dengan asyatah ini, simfaini adalah dua bagian minal kalami daripada ilmu kalam, ya, ilmu ketauhidan, ahdasahu yang dimunculkan itu oleh ba'dul mutasawwifah, sebagian orang-orang ahli tasawuf. Jadi yang dimaksud asyatah oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini adalah dua bidang di dalam ilmu teologi, dalam ilmu kalam, ilmu ketauhidan, yang mana dua bidang ini adalah suatu kajian yang dimunculkan oleh sebagian orang-orang yang ahli tasawuf, ya. Dalam artian Bapak Ibu sekalian, bahwa Al-Imam Al-Ghazali tidak memutlakkan bahwa yang namanya syatah itu tidak baik. Jadi hanya dua bagian ini saja. Oke. Ahaduhuma, ya, salah satu daripada keduanya, ad-da'awit tawilatu al-aridatu fil ashki ma'allahi ta'ala, ya. Ad-da'awi yaitu pengakuan-pengakuan, ya, seruan-seruan, at-tawilatu yang lama, al-aridatu yang luas, ya, fil ashki dalam keasikan ma'allahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tuntutan-tuntutan, ya, yang lama, yang luas, nah ini yang dimaksud dengan larut, ya, dalam keasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal wisalil mughni 'anil a'malidh dhahira, dan kesampaian, ya, sudah sampai, sudah nyampai, yang kemudian mengayakan dalam artian tidak membutuhkan lagi anil a'malidh dhahirati, ya, akan amalan-amalan zahirah seperti solat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, syatah di bidang kalam yang pertama yang beliau maksud. Jadi yang beliau maksud di sini, ya, istilah tazkirah itu yang kemudian identik dengan kajian-kajian yang seperti ini yang bermunculan di zaman beliau. Nah, ini yang beliau maksud, ya. Apa dia? Sekali lagi adalah satu bagian, ya, atau satu kelompok dari kalangan orang-orang ahli tasawuf, ya, yang mengaku rindu, ya, asyik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian menyebabkan tidak mau lagi beramal. Oke. Hatta yantahiya qaumun ila da'wal ittihadi, ya, sehingga sampailah kaum yang membidangi bidang ini ila dakwah, kepada mengaku al-ittihad, penyatuan, ya, menyatu, wal irtifa'il hijabi, dan tersingkapnya hijab. Ya, itu puncaknya, puncak daripada bidang ini, ya, keilmuan ini. Oke. Jadi orang-orang, ya, ketika sudah mengalami situasi yang seperti ini, ketika berada pada situasi yang seperti ini, mereka kemudian akan mengklaim bahwa, ya, mereka itu sudah menyatu, ya, ittihad, menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hijab itu sudah tersingkap, wal musyahadati birru'yati, dan mereka mengaku musyahadah, sudah sampai kepada maqam musyahadah birru'ya, dengan pandangan. Mereka sudah berada pada tahap di mana mereka sudah menyaksikan segala sesuatu itu secara hakikat. Wal musyafahati bil khitabi, dan mereka mengaku berdialog langsung bil khitabi, secara mukhatab, ya, secara khitab, secara face to face lah, bahasa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fayaquluna, dan mereka mengatakan begini, qila lana, ya, telah dikatakan kepada kami kaza, seperti ini, wa qulna kaza, dan kami mengatakan seperti ini. Artinya mereka ini mengaku bahwa mereka itu sudah berdiskusi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa yatashabbahuna fihi bil Husain bil Mansur al-Hallaj, dan mereka, ya,
yatashabbahuna, ya, menyamakan diri, ya, bihi padanya, pada makom yang seperti ini, dengan Al-Imam Husain bin Mansur Al-Hallaj rahimahullahu ta'ala. Ini yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Hallaj, ya, tokohnya orang-orang yang berpaham ittihad dan hulul ini. Alladzi suliba, yang mana beliau itu disalib, li ajli itlaqihi kalimatin min hadzal jinsi, karena itlaqihi, ya, mengucapkannya dia kalimat-kalimat min hadzal jinsi, dari yang jenis-jenis seperti ini, ya, kalimat-kalimat pengakuan ini, ya, pengakuan bahwa mereka itu sudah, ya, ittihad atau hulul, kurang lebih seperti itu, sudah wusul dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastashhaduna biqaulihi, dan mereka, ya, yastashhaduna, mereka pun, ya, ikut-ikutan biqaulihi, dengan perkataannya Al-Imam Al-Hallaj rahimahullahu ta'ala, yang mengatakan anal haqqu, akulah yang maha hak, ya, akulah Allah, ya, kurang lebih seperti itu mafhumnya. Oke. Wa bima yuhka an Abi Yazid Al-Bustami, dan mereka pun ikut-ikutan, ya, mengatakan perkataan sebagaimana yang dihikayatkan dari Abu Yazid Al-Bustami annahu qala, bahwasanya beliau pernah mengatakan subhani subhani, maha suci aku, maha suci aku. Nah ini asyatah, kata Imam Al-Ghazali, salah satu, ya, bidang ilmu yang merebak di zaman beliau, yang kemudian diistilahkan sebagai tazkir. Ya, padahal tazkir tidak seperti ini. Ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya terkait dengan apa itu tazkir. Yang jelasnya di sini beliau mau membahas salah satu bidang ilmu yang diidentikan dengan tazkir, yang ternyata tidak seperti itu sesungguhnya yang namanya tazkirah itu. Oke. Wahada, dan ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fannum minal kalami, ini adalah satu bagian, satu bidang minal kalami, dari ilmu kalam, azimun dararuhu fil awami, sangat besar bahayanya terhadap orang-orang awam. Jadi kajian-kajian yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kajian yang sangat berbahaya untuk orang-orang awam. Nah, bentuk bahayanya adalah hatta, sehingga taroka jama'atun, ya, meninggalkan sekelompok orang, min ahlil falahati, daripada orang-orang yang pekerjaannya berkebun bertani, falahatahum, ya, sawahnya, ladangnya mereka tinggalkan, ya, tidak mau lagi bekerja, kurang lebih seperti itu. Wa azharu misla hadzal da'awa, ya, dan mereka, ya, menampakkan diri seperti, ya, pengakuan-pengakuan yang seperti ini, seperti corak yang seperti ini. Jadi orang yang dulunya rajin bekerja di kebunnya, di sawahnya, di tempat pekerjaan, di tempat yang dia bekerja, ya, tiba-tiba setelah kena kajian-kajian yang seperti ini, ya, tinggalkan semua itu, dan mereka kemudian mengaku diri mereka seperti Al-Imam Al-Hallaj dan Al-Imam Yazid Al-Bustami. Nah, ini bahayanya. Syariat kemudian akan ditinggalkan. Oke. Fa inna hadzal kalama, ya, karena sesungguhnya ini perkataan yang seperti ini, perkataan-perkataan ekspresi, perkataan-perkataan mustaghrabah, perkataan-perkataan nyeleneh lah bahasa kita. Yastalidzuhu at-tab'u, itu disukai oleh tabiat manusia. Ya, umumnya manusia itu perkataan-perkataan yang nyeleneh seperti ini, ya, itu disukai. Idfihi al-batalatu minal amali. Kenapa? Ya, karena padanya, pada kajian yang seperti ini, ya, kalau sudah diresapi, itu ada al-batalah, ada kemalasan, ya, kurang lebih seperti itu. Batalah yang menganggur, minal a'mali, daripada amalan-amalan, ya, pekerjaan-pekerjaan, ma'a tazkiyatin nafsi, ya, bersama atau di samping itu juga tazkiyatin nafsi, jiwa itu bersih, bidarkil maqamati wal ahwal, ya, karena menjangkau, telah mendapatkan makom-makom yang tinggi dalam ilmu ketuhanan, wal ahwal, dan ahwal, ya, kurang lebih hampir sama. Maqamat itu adalah tahap atau tingkatan-tingkatan dalam ilmu tasawuf. Ahwal itu keadaan-keadaan yang dialami oleh setiap individu yang berada di makom-makom tertentu. Nah, jadi ini perkataan yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, yang nyeleneh seperti ini, itu banyak orang yang suka. Kenapa? Ya, satu,
kita tidak perlu capek-capek bekerja lagi karena syariat sudah ditinggalkan, tidak mau mencari nafkah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ya, kita berada pada situasi di mana diri kita itu suci, berada pada makom-makom tertentu. Oke. Nah, fala ta'jizul aghya'u an da'wa dzalika li anfusihim. Nah, di sini masalahnya tidak lemah ya orang yang bodoh sekalipun, orang awam, anda wadhalika ya, untuk mengaku seperti itu li anfusihim, bagi mereka ya. Jadi masalah kemudian orang bodoh juga ya, orang yang sebenarnya tidak sedang berada di makom itu atau pada situasi yang seperti itu bisa saja mengaku bahwa dirinya telah sampai pada makom yang seperti ini, situasi-situasi yang seperti ini. Nah, ini bahayanya. Karena kenapa ya? Karena orang awam bisa juga mengaku seperti itu walaupun pada faktanya dia tidak sampai di makam itu, bisa saja. Nah, ini bahaya kalau sudah orang awam mengaku seperti ini, maka dia akan didewakan, maka dia akan dituan gurukan dan lain sebagainya. Ya, otomatis para pengikutnya kemudian ya, yang belum sampai ke makam yang itu ya ikut juga seperti itu. Ya, senang mereka tidak bekerja lagi dan lain sebagainya. Wala an talaqqu fi kalimatin mukhbitatin muzakhrafatin. Dan orang awam juga, orang agbi, orang bodoh sekalipun juga itu tidak lemah, artinya bisa saja mereka itu an talaqqu untuk ya menyusun ucapan ya, kalimat-kalimat mukhbitatin yang tidak benar, yang tidak waras lah, kurang lebih seperti itu, muzakhrafatin yang dihiasi, artinya yang direkayasa. Nah, orang awam bisa seperti itu. Nah, wa mahma, nah, dan ketika unkira alaihim dzalika ya, diingkari ke atas mereka yang demikian itu, artinya kalau ternyata ada orang yang kemudian mengatakan bahwa kalian ini sebenarnya belum berada pada makom yang seperti Imam Al-Hallaj misalnya dengan Abu Yazid Al-Bustami dan ulama-ulama tasawuf yang kelas atas itu, kalian sebenarnya belum sampai di sana. Kalian ini hanya pura-pura saja mengaku diri bahwa telah sampai di situ, tapi sebenarnya kalian tidak sampai di situ. Nah, ketika ada orang yang menegur mereka seperti itu, misalnya taruhlah lam ya'jizu, maka mereka juga tidak lemah ya. Orang agbiya ini, orang bodoh ini, atau bahasa kasarnya orang tolol ini, mereka juga tidak lemah, artinya mereka juga bisa an ayyakulu, untuk mengatakan inna hadza ingkarun masdaruhu al ilmu wal jadlu. Sesungguhnya ini pengingkaran ini, kritikan yang diarahkan kepada kami, misalnya dia mengatakan seperti itu, ini suatu kritikan atau pengingkaran yang sumbernya atau muncul dari ilmu dan perdebatan. Nah, ini bahaya. Artinya ya, munculnya kritikan atau pengingkaran itu disebabkan ilmu dan jidal, diskusi-diskusi ya, saling tukar pandangan dan lain. Itu penyebabnya sehingga muncul pengingkaran-pengingkaran yang seperti ini. Wal ilmu hijabun, sedangkan ilmu itu adalah hijab, itu kata mereka. Ilmu itu adalah hijab. Nah, bahaya kalau sudah ada pengakuan seperti ini, maka pengikut-pengikutnya tidak mau menuntut ilmu. Nah, padahal ilmu itu adalah sesuatu yang wajib ya, faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Wal jadlu amalun nafsi, dan yang namanya perdebatan diskusi itu amalun nafsi, adalah amalnya nafsu. Amalnya nafsu. Nah, itu alasan mereka ketika ditegur seperti ini. Jadi mereka beralasan, kamu, atau bahasa yang biasa kita kenal, itu kan kulit, kita ini isi, itu kan zohir, kita ini batin. Biasanya seperti itu. Yang menyebabkan kalian tidak suka ya, tidak sampai ke makom kami ya, karena ilmu yang ada pada kalian, karena ya kajian-kajian kalian, diskusi-diskusi kalian. Nah, yang namanya ilmu itu hijab, itu yang menghijab itu, sehingga kalian tidak bisa sampai seperti yang kami alami ini. Nah, begitu juga diskusi, perdebatan dan lain sebagainya, ya itu sebenarnya adalah amalun nafsi. Jadi orang-orang yang seperti ini biasanya mereka akan terkesan eksklusif. Dia tidak menampakkan diri di luar, karena yang lain itu dianggap ya tidak selepel dengan mereka. Nah, ini bahayanya. Wahadal hadisu, dan ini hadis, ini cerita, artinya ini yang kami dalami ini yang kami alami ini adalah la yaluhu illa minal batin, dia tidak akan terpancar, dia tidak akan muncul, dia tidak akan pernah digapai illa minal batini, kecuali dari batin, bimukasyafati nuril haqqi, dengan tersingkapnya cahaya kebenaran. Itu alasan mereka. Jadi pintar sekali mereka dalam berdalil ya.
Tidak masalah sebenarnya ya, tidak masalah sebenarnya kalau yang mengatakan itu adalah ulama-ulama sekelas Abu Yazid Al-Bustami, Al-Imam Al-Hallaj, Ma'ruful Karhi, Sirri Saqati, terus Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tidak masalah kalau ulama-ulama yang seperti itu, tetapi ini yang dimaksud adalah al-ghbiya. Kata Imam Al-Ghazali, orang awam ya, mereka pun bisa berstyle, itu maksudnya bisa berpenampilan seperti ulama-ulama yang besar ini, ulama-ulama tasawuf ini, bisa mereka berpenampilan yang seperti itu. Nah, ini bahayanya kajian-kajian yang seperti ini karena bisa ditiru, itu kata Imam Al-Ghazali. Nah, ketika mereka diingkari, inilah jawabannya seperti tadi, Anda tidak layak dan lain sebagainya. Mereka menjawab, itu kulit, ini isi dan lain sebagainya. Ini orang aghbiya. Fahada wa fannuhu. Nah, ini dan bidang-bidangnya yang seperti ini kata Imam Al-Ghazali. Mimma qad istatara fil biladi syararuhu. Termasuk apa yang telah meluas, merebak fil biladi, di suatu kampung, di satu negeri, syararuhu, keburukannya. Ini keburukan yang seperti ini merebak. Nah, dan memang zaman sekarang pun banyak yang seperti itu. Wa azuma fil awami dararuhu, dan sangat besar pada orang awam mudaratnya sangat besar. Artinya kemudian orang awam itu yang akalnya belum sampai kepada makom yang seperti ini, yang batinnya masih kotor, nah ini kemudian bisa ikut-ikutan kemudian meninggalkanlah yang namanya syariat. Wa man nataqa bi syai'in minhu. Nah, siapa yang mengucapkan sesuatu darinya, dari asyatah ini ya, ada ungkapan-ungkapan asyatah, ungkapan-ungkapan nyeleneh ya, terkait dengan masalah Tuhan, terkait dengan masalah Allah Subhanahu wa taala, faqatluhu afdalu min dinillahi min ihya'i asyarah. Kata Imam Al-Ghazali, membunuhnya itu lebih afdal di dalam agama Allah daripada menghidupkan 10 orang. Nah, makanya dalam catatan sejarah itu banyak-banyak ya, termasuk Al-Imam Al-Hallaj ya, yang dibunuh, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di Nusantara kan kurang lebih ya kita kenal dengan Syekh Siti Jenar dan semacamnya. Walaupun orang-orang ini sebenarnya ulama-ulama ini tidak salah sebenarnya ya, cuma kajian-kajian yang seperti ini itu tidak boleh diintisharkan kepada semua khalayak ya. Ada orang-orang tertentu yang bisa untuk kita ajarkan yang seperti ini. Masalahnya majelis yang berkembang di zaman Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala itu sudah merebak kajian-kajian yang seperti ini. Itu bahayanya di tengah orang-orang awam. Wa amma ya, Abu Yazid Al-Bustami ya. Adapun Abu Yazid Al-Bustami, nah, rahimahullahu ta'ala ya, semoga Allah merahmatinya, fala yasihhu anhu ma hukiya, itu tidak sah dari beliau apa yang dihikayatkan. Jadi Al-Imam Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa perkataan-perkataan nyeleneh daripada Abu Yazid Al-Bustami itu tidak sah riwayatnya itu, kata beliau. Wa in sumi'a dzalika minhu ya, fala'allahu kana yahkihi anillahi azza wa jalla fi kalami yuraddiduhu fi nafsi. Wa in sumi'a, dan apabila didengar yang demikian itu darinya, artinya kalau toh memang riwayatnya ada sahih, fala'allahu, nah bisa saja karena yahki ya, beliau itu mengucapkan itu karena menghikayatkan, menceritakan anillahi azza wa jalla ya, tentang Allah azza wa jalla fi kalamin, pada suatu perkataan yuraddiduhu, yang dia ulang-ulang, selalu dia ucapkan fi nafsihi, pada dirinya. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalaupun ada riwayat yang benar terkait dengan ungkapan nyeleneh daripada Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, maka itu ungkapan adalah ungkapan yang menceritakan ya, yang menceritakan tentang perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dia ulang-ulang, seperti misalnya contoh subhani tadi. Nah, itu kan bisa jadi kata Imam Al-Ghazali, dia sedang menghikayatkan Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengatakan maha suci saya. Nah, itu kemudian yang selalu diulang-ulang oleh beliau, yang kemudian terdengar oleh orang lain seakan-akan beliau yang mengatakan bahwa maha suci saya. Nah, ini masalahnya. Jadi kata Imam Al-Ghazali bisa saja seperti itu ya.
Kama sebagaimana lau sumi'a, andai kata didengar, wa huwa yaqulu, dalam keadaan dia sedang mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya. Sesungguhnya akulah Allah yang tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini kan ayat dalam surah Al-Quran, ya, surah Toha kalau saya tidak salah. Ya. Jadi sama, kurang lebih hampir sama kata beliau, andai kata ada orang mendengarkan dia sedang membacakan ayat ini, sedang dia bacakan ayat ini, innani anallah, ya, sama saja statusnya kurang lebih seperti itu, innani anallah, dia sedang membaca ayat ini, ya, kemudian itu selalu yang diulang-ulang. Nah, orang yang mendengarkan itu menganggap bahwa dia sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Fa innahu ma kana yambagi ayyufhama minhu dzalika illa ala sabilil hikayati. Ya, sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, makana yang bagi tidak selayaknya ayyufhama minhu dzalika, dipahami dari beliau, dari Abu Yazid Al-Bustami yang demikian itu, dipahami bahwa itu adalah perkataannya. Tidak boleh dipahami seperti itu, illa kecuali ala sabilil hikayati, itu adalah jalan hikayat. Artinya perkataan beliau yang seperti itu adalah perkataan yang sedang menghikayatkan, menceritakan Allah Subhanahu wa taala yang sedang mengatakan subhani atau anallah dan semacamnya. Oke. As-sinfus tsani, ya, bagian yang kedua daripada syatah, ya, kalimatun ghairu mafhumatin, ya, yaitu kalimat-kalimat yang muncul ghairu mafhumatin, yang tidak bisa dipahami, laha dhawahiru ra'iqah, baginya, artinya yang mengandung zohiriyah yang bagus, yang luar biasa, ya, secara zohir itu indah sekali, paling top sudah. Wa fiha ibaratun ha'ilah, dan padanya, pada kalimat-kalimat itu ada penggambaran, pengilustrasi yang ha'ilah, yang menakutkan, yang berbahaya. Wa laisa wara'aha ta'ilun, dan tidak ada di belakangnya, ya, yang dimaksud dibalik daripada kata-kata yang tidak dipahami itu, tidak ada ta'ilah, tidak ada batasnya. Artinya, ya, tidak ada batasnya. Nah, ini syatah yang kedua yang beliau mau kritisi, yaitu, ya, ungkapan-ungkapan dari seorang mutakallim, seorang ahli kalam, seorang sufi, ya, yang mana perkataan ini tidak bisa dipahami. Secara zahir itu perkataan itu luar biasa kedengaran, tetapi, ya, ilustrasi yang digambarkan oleh kata-kata itu sangat berbahaya, menakutkan sekali. Dan walaisa wara'aha ta'ila, dan ini tidak ada batasnya, tidak ada dimensinya, kurang lebih seperti itu, tidak tentu arah lah, ya. Wadhalika, yang demikian itu kata beliau, imma antakuna ghairu mafhumatin inda qailiha, ya, entah adanya tidak dipahami di sisi orang yang mengatakan itu, ya. Jadi entah itu kata keluar dari orang yang mengatakan, yang mana orang itu sendiri tidak memahami itu, bal yasduruha an khabatin fi aqli, akan tetapi, ya, ia munculkan kata-kata itu dari khabatin, dari ketidakwarasan, fi aqlihi, pada akalnya, ya, tidak sehatlah, kurang lebih seperti itu. Wa tashwisin fi khayalihi, dan kekeruhan, kerancuan, fi khayalihi, pada khayalannya, takhayyulnya, liqillati ihatatihi bimakna kalamin qara'a sam'ahu, karena sedikit pengetahuannya, sedikit, ya, jangkauannya, bimakna kalamin, akan makna suatu kata yang masuk ke telinganya. Jadi dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya keilmuan dalam menyerap kata yang dia dengar. Nah, itu yang kemudian dia pahami sendiri, kurang lebih seperti itu. Dia pahami sendiri, dia tebak-tebak sendiri, yang kemudian melahirkan suatu kesimpulan yang ia reaksikan dengan kata-kata yang tidak dipahami, kurang lebih seperti itu, yang tidak jelas lah. Oke, wa hadha huwal aksaru, dan ini yang paling banyak yang seperti ini. Itu kata beliau, ya, wa imma an takuna mafhumatan lahu,
Wa imma, dan entah antakuna adanya mafhumatan lahu, itu dipahami baginya. Jadi orang yang mengungkapkan kata yang kurang jelas, yang susah dipahami ini, ya, itu terkadang dia sendiri paham apa maksud, apa substansi daripada ungkapan atau ucapan yang dia ucapkan itu. Walakinnahu, akan tetapi dia la yaqdiru ala tafhimiha wa iradiha bi ibaratin tadullu ala dhamirhi. Ia tidak mampu untuk memahamkan orang, wa iradiha, dan memaparkan kata-kata itu bi ibaratin, dengan ibarat yang menunjuk ala dhamirhi, atas apa yang ada di dalam hatinya, yang sudah sampai misalnya pada makom-makom tertentu. Dia tidak punya kekuatan untuk memahamkan itu, tetapi dia sendiri sebenarnya paham kata itu. Untuk memahamkan orang dia tidak bisa. Kenapa? Likillati mumarasatihi al-ilma, karena sedikit bersentuhannya dia dengan ilmu pengetahuan. Artinya orangnya tidak banyak belajar, ya, tidak banyak ilmunya, kurang lebih seperti itu. Wa adami ta'allumihi, dan tidak mempelajarinya orang itu tariqat ta'bir, cara mengibarahkan, anil ma'ani, ya, tentang makna-makna, bi alfazir rasyiqati, dengan lafaz yang benar. Ya, itu sebabnya. Jadi terkadang, kata Imam Al-Ghazali, ia paham kalimat-kalimat yang dia ucapkan itu, tetapi untuk memahamkan orang, ya, dengan bahasa yang mudah dipahami, yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya, yang sedang dia alami di makom-makom tertentu misalnya, itu dia tidak bisa. Kenapa? Karena orang ini orang yang jarang bersentuhan dengan ilmu pengetahuan, jarang bermajlis, kurang lebih seperti itu. Wa adami ta'allumihi, ditambah lagi dia tidak mempelajari cara mengibaratkan, membahasakan, ya, makna-makna tertentu di balik lafaz dengan benar. Nah, itu masalahnya. Oke. Wala faidata li hadzal jinsi minal kalam. Nah, tidak ada faedahnya bagi ini jenis dari pembahasan-pembahasan yang seperti ini, kajian-kajian yang seperti ini. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ya, jenis kajian yang seperti ini itu tidak ada gunanya. Illa annahu, kecuali annahu, ya, melainkan annahu, bahwasanya ia yusawwisul quluba, justru membuat hati itu menjadi keruh, ya, samar, rancu, tidak jelas. Wa yudahisul uqula, dan membingungkan, ya, akal. Wa yuhayyirul adhan, dan mengherankan benak, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada gunanya, kata Imam Al-Ghazali. Ya, justru yang ditimbulkan oleh kalam-kalam atau kajian-kajian yang seperti ini, justru hati orang-orang itu kemudian, ya, menjadi rancu, menjadi samar itu hati mereka terkait dengan masalah ketuhanan. Mereka kebingungan, mereka tidak mampu untuk menyimpulkan, kurang lebih seperti itu. Au yahmilu ala ayyufhama minha ma'anin ma uridat biha. Atau bisa jadi, kata Imam Al-Ghazali, membawa, ya, atas bahwasanya dipahami darinya makna ma'uridat, apa yang tidak dimaksud, diinginkan biha dengannya. Artinya bisa saja ini kemudian membuat orang, ya, memahami kajian-kajian yang seperti ini dengan pemahaman makna yang tidak seperti yang diinginkan, tidak seperti yang dimaksud sebenarnya. Artinya mereka memahaminya, tetapi pemahaman mereka melenceng, lain, kurang lebih seperti itu. Itu yang ditimbulkan oleh kajian-kajian asyatah ini. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma haddasa ahadukum qauman bihadisin la yafhamunahu illa kana fitnatan alaihim. Tidaklah, ya, menceritakan salah seorang kalian satu kaum, ya, bihadisin, dengan suatu hadis, ya, dengan suatu hikayat, misalnya dengan satu cerita, dengan satu ilmu pengetahuan, la yafhamunahu, yang mereka tidak pahami, illa kana fitnatan alaihim, kecuali adanya itu akan menjadi fitnah ke atas mereka. Jadi kajian-kajian, penyampaian-penyampaian yang memang tidak bisa dipahami oleh orang-orang, ya, itu bisa saja menimbulkan fitnah terhadap mereka kalau akal mereka tidak mampu memahaminya. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kallimun nasa bima ya'rifun. Ya, berkata-katalah kepada orang, ya, sampaikanlah penyampaian kepada orang bima ya'rifun, dengan apa yang mereka ketahui. Artinya penyampaian yang mereka bisa pahami.
Wada'u ma yunkirun, dan tinggalkanlah apa yang mereka ingkari, yang mereka tidak pahami. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Ya, apakah kalian mau untuk Allah didustakan dan utusannya? Ya, artinya kalau kalian sampaikan sesuatu yang mereka tidak pahami, ya, tidak nyambung, kurang lebih seperti itu, maka itu akan menimbulkan suatu kesimpulan yang berujung kepada mendustakan Allah dan Rasulnya. Ini bahaya. Wa hadza bima yafhamuhu sahibuhu wa la yablughuhu aqlul mustami'. Oke. Wa hadza, dan ini kata Imam Al-Ghazali, bima yafhamuhu sahibuhu, pada apa yang bisa dipahami ia oleh sahibnya, oleh orang yang menyampaikan itu. Nah, wala yablughu aqlul mustami', dan tidak sampai kepada penyampaian orang yang menyampaikan ini akalnya orang yang mendengarkan. Jadi ini terkait dengan orangnya itu paham apa yang dia sampaikan, tetapi orang yang diucapkan kepadanya, artinya orang yang mendengar itu akalnya belum sampai. Ini mudaratnya sudah ada. Fakaifa bima la yafhamuhu qailu, bagaimana lagi pada apa yang tidak dipahami ia oleh yang mengucapkannya. Jadi orang yang paham saja akan ucapan dia, tetapi orang yang mendengar itu tidak mampu menjangkaunya, itu mudaratnya itu sudah ada. Apalagi kalau orang yang menyampaikan itu sendiri tidak paham apa yang dia sampaikan, oh itu mudaratnya lebih besar lagi. Oke. Fa in kana yafhamuhul qailu dunal mustami' fala yahillu dzikruhu. Nah, jika adanya dapat dipahami ia ucapan itu oleh yang mengatakan, dunal mustami', tidak bisa dipahami oleh orang yang mendengarkan, fala yahillu dzikruhu, itu tidak halal untuk disebutkan, tidak halal untuk dipaparkan, haram, kurang lebihlah seperti itu. Kalau kasusnya, kalau situasinya orang itu, atau taruhlah kita misalnya, kita paham apa yang kita sampaikan kepada orang terkait dengan masalah ketuhanan misalnya seperti itu, dan orang-orang itu tidak mampu untuk menjangkau atau memahami apa yang kita gambarkan, apa yang kita sampaikan kepada mereka terkait dengan Tuhan misalnya. Nah, ini tidak boleh sama sekali. Yang diperbolehkan itu adalah ketika kita paham apa yang kita sampaikan dan orang juga mampu untuk memahaminya dengan benar, ya tentunya orang-orang yang khawas juga jamaah kita. Nah, itu silahkan saja, diperbolehkan. Nah, lebih parah lagi kitanya sendiri tidak paham dan orang yang disampaikan kepada mereka tidak paham juga. Oh, itu lebih parah lagi. Wa qala Isa alaihissalam, ya, dan berkata Nabiullah Isa alaihissalam, la tada'ul hikmata inda ghairi ahliha. Jangan kalian letakkan kalam hikmah itu inda ghairi ahliya, pada yang selain ahlinya. Fatazlamuha, maka kalian akan menzaliminya. Kalian menzalimi hikmah itu, kajian-kajian hikmah itu. Wala tamna'uha ahlaha, dan jangan kalian mencegah kata-kata hikmah itu, kalam hikmah itu, ahlaha, kepada ahlinya. Kalian tidak mau sampaikan kepada ahlinya. Fatazlimuhum, maka kalian itu menzolimi mereka. Kunu kat tabib, jadilah kalian seperti tabib ar-rafiq, yang lembut, yang pintar, yada'ud dawa'a fi maudi'id da', yang meletakkan obat itu pada tempat penyakit. Artinya memberikan obat sesuai dengan penyakitnya, kurang lebih seperti itu. Wa fi lafzin akhar, di satu lafaz yang lain, dari Nabiullah Isa, ada ibarat yang lain mengatakan begini, mawada'al hikmata fi ghairi ahliha, siapa yang meletakkan hikmah itu, kalam hikmah itu, fi ghairi ahliha, bukan pada ahlinya, jahilah, maka dia orang bodoh. Wa man mana'aha ahlaha, wa man mana'aha ahlaha. Nah, wa man mana'aha ahlaha, dan siapa yang mencegahnya terhadap ahlinya, dia tidak mau sampaikan, zalamah, maka dia zalim. Innalil hikmati haqqan, sesungguhnya hikmah itu mempunyai hak, wa innalaha ahlan, dan sesungguhnya dia memiliki ahli. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah,
maka berikanlah setiap yang mempunyai hak itu akan haknya. Nah, itu kalam daripada Nabiullah Isa alaihissalam terkait dengan masalah hikmah ini, ilmu hikmah yang sedang kita bahas ini, yang mana itu adalah asyatah. Ya, kurang lebih seperti itu. Okey, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mempermasalahkan ya, salah satu bidang di ilmu kalam, salah satu bidang di syatah, yang mana bidang itu ada dua. Yang pertama adalah ungkapan-ungkapan yang nyeleneh, kemudian yang kedua adalah ungkapan-ungkapan yang pertama adalah ya kajian-kajian yang pertama adalah kajian-kajian ya, kajian-kajian ketuhanan, kajian-kajian ketuhanan yang berujung, yang berbuah munculnya ekspresi atau sikap batal ya, sikap tidak mau menjalankan ilmu syariat. Itu secara kesimpulan. Kemudian bidang yang kedua yaitu adalah ungkapan-ungkapan yang nyeleneh, yang tidak bisa dipahami oleh semua orang atau umumnya orang, kurang lebih seperti itu secara kesimpulan. Oh, panjang ini, nanti kita sambung lagi untuk pertemuan yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.